Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak semuanya. Kembali berjumpa dengan Gundala, superhero asli Indonesia. Anak-anak yang baik, Gundala doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun masih dalam kondisi pembelajaran daring. Baik anak-anak semuanya, kali ini Gundala akan mengajak kalian untuk kembali belajar di kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Sudah siap ya? Yuk simak video berikut ini. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama, cerita bergambar. Yang kedua, cara menjaga atau merawat organ pernafasan. Yang pertama, perhatikan apa yang ditampilkan di gambar berikut ini. Siapa yang tahu? Ya benar, ini adalah cerita bergambar. Anak-anak, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog, tokoh, atau narasi ditampilkan menggunakan balon kata. Cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik. Jadi, komik merupakan salah satu dari bentuk atau jenis cerita bergambar. Berikutnya kita akan belajar tentang ciri atau unsur cerita bergambar. Yang pertama, panel kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua, narasi yang berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Yang ketiga adalah parit, yaitu ruang di antara panel. Yang keempat, balon kata atau tempat untuk meletakkan dialog atau narasinya. Dan yang kelima adalah ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Untuk lebih menjelaskannya lagi, silakan simak contoh dari komik berikut atau cerita bergambar berikut. Perhatikan, ada yang namanya parit, ada yang namanya balon kata. Ini contohnya yang ada kata-kata ayo aku antar kamu ke UKS ya. Ada juga panel ilustrasi. Kita akan melanjutkan tentang cara memelihara organ pernafasan manusia. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Ingat, makanan yang bergizi tidak harus mahal. Makanan yang murah pun bisa bergizi. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Masih ingat ya? Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat dengan cukup, jangan terlalu banyak begadang ataupun tidur terlalu larut malam. Dan yang berikutnya atau yang terakhir adalah posisi tidur yang benar. Miring ke kanan dan jangan telungkup. Kenapa miring ke kanan? Itu untuk kesehatan jantung juga. Cara memelihara organ pernafasan yang berikutnya adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Meskipun kita tidak merokok, tapi kalau kita dekat dengan orang yang sedang merokok, itu kita disebut dengan perokok pasif. Ada sumber yang mengatakan bahwa perokok pasif itu malah lebih berbahaya tingkat kesehatan atau kerusakan organ pernafasannya dibandingkan dengan perokok aktif.
Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Kalau di masa sekarang ini malah setiap kali keluar rumah kita harus menggunakan masker, karena masker itu menyaring partikel-partikel kecil, bisa virus, bisa kuman ataupun bakteri, agar tidak langsung masuk ke jalan organ pernafasan tubuh kita, yaitu hidung ataupun mulut. Berikutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Ayo yang suka minum es, jangan terlalu banyak ya, dikurangi. Minumlah es secukupnya. Berikutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Gula dan bahan kimia ini dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kalau sampai kapasitas udara dalam paru-paru akan lebih sedikit, otomatis akan mengganggu sistem pernafasan kalian. Cara memelihara organ pernafasan berikutnya adalah dengan merawat organ pernafasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Ingat ya, pastinya ada kotoran-kotoran. Istilahnya ada banyak. Yang penting sering atau rajin dibersihkan. Tapi ingat, ada tata krama atau sopan santun dalam membersihkan kotoran hidung. Jangan di depan umum, apalagi di depan orang yang lebih tua. Berikutnya, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Tentunya ke dokter yang berhubungan dengan organ pernafasan, bisa di dokter ahli dalam, penyakit dalam, dan sebagainya. Berikutnya, cara memelihara organ pernafasan dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ya, rumah yang baik itu harus punya ventilasi. Jadi ada sirkulasi atau pergantian dari udara. Karena kalau tidak ada sirkulasi udara dalam rumah kita, itu pasti akan terjadi yang namanya pengap ya. Itu akan mengganggu pernafasan kita. Lanjut, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Kalau kita jarang membersihkan lingkungan, otomatis debu-debu, kotoran-kotoran banyak yang lalu lalang di sekitar kita, dan itu akan sangat berbahaya bagi organ pernafasan kita. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Ada program dari pemerintah namanya satu orang satu pohon, satu orang menanam satu pohon untuk menghasilkan oksigen yang memang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi rumah yang baik itu rumah yang rindang, banyak pohon, banyak penghasil oksigennya. Tapi ingat, jangan sampai kamu tidur malam hari di bawah pohon, karena saat malam hari tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida, ya, yang akan tumbuhan itu akan menyerap karbon dioksida juga sama dengan manusia. Itu akan mengakibatkan kamu untuk bernafas menjadi kesulitan karena akan berebut dengan pohon atau tanaman yang ada di sekitar. Berbeda dengan ketika kamu berada di bawah pohon ketika pagi sampai dengan sore hari, karena pohon itu mengeluarkan oksigen yang dapat kamu hirup. Berikutnya ada mencegah ruangan lembab, karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Baik anak-anak semuanya, demikian penjelasan dari Gundala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat masa depan ada di tangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.